Nah, kita masuk ke poin untuk presentasi sekarang ini. Saya jelaskan beberapa hal yang penting sekali untuk Anda bisa presentasi dengan bagus sekali, rekan-rekan. Ya, are you ready? Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, kita lihat. Oke, Bapak Ibu, kalau sudah siap, kita langsung mulai ya. Anda bisa langsung presentasi seperti biasa ya. Dari slide ke slide Anda ganti. Lihat, pada saat saya mengganti slide saya di sini, maka apa yang terjadi di sini layar mereka pun akan berganti seperti apa yang kita tayangkan di layar kita. Oke. Nah, Bapak Ibu, pada saat Anda ingin memberikan sebuah kutipan atau catatan, maka Anda bisa menggunakan menu yang ada di sini. Sebagai contoh, Anda bisa langsung ke bagian bawah di sini. Nah, di bagian bawah ini ada mute, stop video, security, participant, ya. Ini new share, ini nggak perlu ya. Pause, share, dan ini yang paling penting adalah annotate ini tadi. Annotate ini tadi artinya memberikan notes atau catatan yang ada untuk layar Zoom Anda. Sekali lagi untuk layar Zoom Anda. Kita coba ya Bapak Ibu. Anda pencet ini annotate ini. Kemudian di sini muncul menunya semua. Nah, menu ini kalau Anda takut mengganggu pandangan Anda bisa tarik, tahan ke atas ya. Nah, maka Anda tinggal memilih misalkan draw, menggambar. Ini Anda pilih ini. Kemudian di sini ada format untuk warna. Anda tinggal pilih misalkan merah. Nah, misalkan saya menjelaskan mengenai masalah memes. Saya ingin menitik beratkan tentang memes. Bapak Ibu sekalian, apa yang membedakan produk HDI dengan produk-produk network marketing yang lain? Produk kita sudah masuk dalam buku memes. Anda bisa berikan garis seperti ini. Nah, ini adalah fungsi untuk memberikan notes atau catatan. Nah, bagaimana kemudian cara menghapusnya? Anda bisa menggunakan menu iris untuk menghapus ini. Atau Bapak Ibu, misalkan ya, Anda tadi setelah menggambar ini, Anda nggak mau repot, Anda bisa langsung pakai menu clear. Anda pencet clear all drawing. Sekali lagi Anda pergi ke menu clear, kemudian pencet clear all drawing. Ini langsung selesai. Hilang semuanya. Nah, pada saat masih seperti ini, dalam mode atau menu annotate ini tadi, Bapak Ibu Anda tidak bisa menggeser layar Anda. Karena apa? Karena masih terkunci dalam bentuk catatan. Nah, cara menggesernya gimana Pak Nugroho? Maka Anda cukup pencet dulu clear all drawing lagi untuk memastikan layar Anda bersih. Kemudian Anda cukup ke bagian kanan menu ini, oke, bagian kanan. Ini ada tanda silang, Anda tinggal pencet. Nah, begitu Anda pencet, layar ini bersih, berarti sudah kembali ke menu layar ini kembali. Nah, Anda tinggal menggeser lagi, maka bisa tergeser. Nah, lihat Bapak Ibu, apa yang tampil di layar adalah persis sama kembali seperti layar Anda. Cukup jelas ya Bapak Ibu sampai di sini? Nah, perhatikan mengenai annotation ini, sering kali terjadi kesalahan pada saat kita sudah draw seperti ini. Terus kemudian kita menggunakan warna biru supaya supaya lebih terlihat ya, karena ini warnanya banyak merah. Saya berikan misalkan seperti ini. Nah, kesalahan banyak orang adalah tidak mengclearkan atau menghapus terlebih dahulu. Mereka langsung mengakhiri menu annotation ini dengan mencet tombol silang ini. Maka apa yang terjadi? Dia akan kembali ke menu utama, tetapi begitu digeser, apa yang terjadi? Annotationnya dari yang sebelumnya itu masih nempel. Jadi seperti Anda lihat di sini. Jadi mengganggu, ya. Nah, jadi jangan lupa selalu dari satu file atau satu slide maksud saya, itu setelah Anda memberikan annotation, jangan lupa untuk Anda mengclear dulu layar Anda. Sehingga begitu bergeser ke slide yang berikutnya, itu sudah dalam keadaan bersih, Anda bisa membubuhkan coretan-coretan tambahan yang sesuai dengan file atau slide yang sudah Anda geser. Ya, jadi kalau sudah seperti ini bagaimana? Anda bisa langsung masuk ke menu annotate lagi dan Anda pilih menu clear lagi di sini, clear all drawing. Jadi dia bersih lagi. Dan kita akan kembali kemudian melanjutkan presentasinya. Oke. Bapak Ibu perhatikan ya. Jadi ini kita masih bisa tetap melakukan presentasi yang sama.
Salah satu keuntungan untuk presentasi digital, kita tuh bisa menampilkan file-file penunjang dalam presentasi yang akan membuat presentasi Anda jauh lebih menarik. Ya, sebagai contoh Bapak Ibu, pada saat Anda presentasi nih mengenai keuntungan yang didapat, Anda bisa lihat di layar ya. Maka pada saat saya cerita mengenai penghasilan di bisnis HD ini tidak terbatas, saya bisa mengcombine-nya, membuat variasi sehingga orang lebih percaya, salah satunya dengan menampilkan bonusnya Ko Julianto ataupun bonus dari rekan-rekan kerja yang ada di HDI yang baru pertama kali join, mungkin yang baru 6 bulan tapi sudah punya bonus yang besar. Sebagai contoh, saya akan melakukan seperti ini rekan-rekan. Saya akan escape terlebih dahulu supaya bisa keluar sebentar dan saya akan masuk ke bagian file ya, yang mana saya tadi sudah golongkan, yaitu dari bonus enterprise ini. Nah, saya akan tampilkan bonusnya Ko Yul, saya klik seperti ini. Nah, maka rekan-rekan bisa dilihat di sini di layar yang diproyeksikan adalah bonusnya Ko Julianto Eka Putra. Dan ini otomatis membuat presentasi Anda jauh lebih menarik. Oke, saya ulangi ya rekan-rekan, mungkin tadi ada dari Anda yang bingung bagaimana kok bisa seperti itu ya. Nah, simpel banget ya teman-teman. Jadi Anda tadi sudah mastering file Anda kan? Nah, di bagian bonus. Maka dari waktu saya tadi presentasi, waktu di poin ini, oke. Layar mereka masih seperti ini, oke. Maka, teman-teman, Anda tinggal klik dulu tombol escape sehingga ini sudah keluar. Dan kemudian di sini Anda klik bagian tadi folder presentasi Anda. Nah, kalau di tempat saya karena saya sudah golongkan ke bagian folder bonus enterprise, saya tinggal klik di sini. Nah, saya tinggal pilih nih punyanya Ko Julianto. Seperti ini. Nah, saya bisa zoomkan bahkan. Nah, dengan seperti ini mereka bisa membaca di layar mereka juga jelas sekali bonus dari Ko Julianto Eka Putra. Maka ini akan membuat ya mereka jauh lebih percaya, presentasi Anda pun lebih ada penekanan yang sangat kuat ya. Nah, Anda kalau punya bonus-bonus rekan-rekan yang lain yang juga inspiring ya, orang lain ya, ataupun prospek Anda, misalkan nih bonusnya dari gadis Jihan ya. Ini saya pun bisa tampilkan. Nah, di sini saya bisa tampilkan seperti ini. Cara yang sama sebetulnya berlaku juga saat Anda mau share file-file yang lain, termasuk itu juga video. Nah, saya tunjukkan misal ya, ini saat presentasi. Saya kembali ke file presentasinya di taskbar Anda pasti ada di sini. Oke, saya klik di sini. Oke, saya kembalikan ya ke sini. Nah, misal pada saat saya sedang membahas ya, saya annotation, saya bahas ini tentang keuntungan yang didapat dari bisnis HDI adalah keliling jalan-jalan keliling Indonesia dan mancanegara saat saya sharing ini. Nah, maka saya bisa menampilkan video untuk menambah keyakinan mereka sambil saya promosi tentang video Explore Fun dari HDI. Maka saya otomatis hanya cukup melakukan hal yang sama, annotation-nya saya close dulu, oke. Jangan lupa ya tapi ya, annotation kalau mau di close, jangan lupa untuk Anda pastikan clear dulu supaya layar Anda jelas, kemudian Anda close. Nah, kemudian Bapak Ibu, Anda bisa langsung masuk ke bagian file yang sudah Anda golongkan dan masuk ke bagian video trip ya. Sekali lagi, penggolongan ini tergantung dari teman-teman mau mengklasifikasikan atau menggolongkan seperti apa. Kalau ini adalah penggolongan dari saya yang selama ini saya pakai dan menurut saya sudah sangat simpel ya. Kalau teman-teman mau contoh boleh ya. Nah, ini video trip. Kemudian saya tinggal nyalakan video trip Explore Fun ini. Saya pilih filenya. Oke. Pastikan laptop Anda sudah punya playernya ya. Apakah itu Windows Media Player, apakah Media Player Classic, apapun ya. Tinggal nanti diklik seperti ini. Anda open. Oke. Nah, begitu ini dijalankan videonya, maka teman-teman bisa melihat ya di layar ini adalah sama persis. Dan bahkan mereka pun bisa mendengar suaranya dengan jelas. Oke. Nah, otomatis buat Bapak Ibu semua, dengan Anda melakukan presentasi seperti ini,
mereka akan jauh lebih tertarik, mereka akan jauh lebih interest. Hanya dengan menggunakan satu laptop atau komputer, Anda sudah bisa men-share banyak sekali informasi ya. Oke. Nah, Anda bisa stop, misalkan sudah selesai, Anda bisa stop, bahkan Anda bisa langsung close ya, maka akan kembali ke layar semula. Nah, Anda tinggal kembali, misalkan ke layar presentasi, Anda tinggal kembali aja ke layar presentasinya. Maka dengan Anda close, Anda sudah kembali ke layar presentasinya seperti ini. Nah, misal Anda menjelaskan lagi nih, sampai mengenai poin founder visi 2010. Nah, di sini saya selalu memakai video ya dari Sekolah Sehat Pagi Indonesia untuk membuat mereka lebih percaya dan yakin. Karena video ini sudah disediakan memang klip yang cuma hanya 2 menit tapi sudah sangat lengkap. Saya bisa melakukannya langsung rekan-rekan dengan cara yang sama. Oke, saya escape dulu. Saya masuk ke bagian ini. Saya masuk ke bagian file yang sudah saya klasifikasikan. Nah, saya punya ini folder Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Maka saya tinggal klik. Oke. Nah, teman-teman saya tinggal nyalakan ini. File video SPI yang 2 menit ini. Saya klik, saya open. Maka dengan seperti ini, videonya sudah langsung tampil di layar prospek kita. Oke. Nah, bagaimana Bapak Ibu semua? Menarik ya? Itulah kenapa saat kita bisa melakukan presentasi digital ini dengan baik, sebetulnya tingkat closing kita tuh akan jauh lebih tinggi. Karena semua informasi bisa kita langsung tampilkan dan mereka bukan cuma hanya melihat gambar saja ya, tulisan saja. Bahkan kita bisa tampilkan multimedia, video dan lain-lain. Yang terpenting adalah satu, persiapan Anda untuk klasifikasi file yang ada. Itu yang paling penting di awal. Mastering filenya itu yang paling penting di awal. Nah, biarkan video ini sampai dengan selesai. Dan setelah selesai, Anda pun bisa langsung close video ini. Oke. Dan Anda pun jangan ditutup untuk bagian folder file presentasi yang sudah Anda golongkan ini. Tetap kembalikan ke semula. Dengan cepat nanti Anda akan terlatih. Dan Anda tinggal kembali ke file yang berikutnya, yaitu file presentasinya. Anda tinggal besarkan. Oke. Nah, dengan seperti ini semua info bisa tersaji dengan lengkap ya. Kalau Anda terus seperti ini bahkan kalau misalkan Anda sedang membahas mengenai masalah ini keuntungan sebagai pengecer 20-25%, kemudian Anda ingin menunjukkan daftar harga enterprise dan daftar harga ecer ya. Jadi kalau kita buat annotation nih misalkan ini keuntungan sebagai pengecer gitu ya. Nah, terus kemudian Anda ingin tunjukkan file daftar harganya. Nah, bisa Bapak Ibu. Jangan lupa setelah di annotation ini Anda clear drawingnya, kemudian Anda tutup dulu annotationnya dan Anda langsung menuju, Anda escape dulu, Anda kemudian langsung menuju ke file yang sudah Anda golongkan lagi. Anda tinggal masuk ke bagian daftar harga. Oke, perhatikan Bapak Ibu, dan di daftar harga ini Anda tinggal pencet. Maka sudah langsung tersaji di layar mereka daftar harga yang ada. Nah, Anda bisa kontrol ya, Anda bisa zoom ini tadi sehingga mereka bisa melihat dengan jelas. Kalau misalkan Anda mau menunjukkan ini, wah, Anda ingin menunjukkan berapa harga Clover Honey, nah ini bisa langsung semua. Nah, Pak Nugroho, gimana caranya untuk memberikan note ataupun kalau ingin memberikan coretan? Masih sama. Anda tinggal masuk di bagian annotation-nya. Sudah, seperti ini Anda pilih warnanya, bagian atas ya warnanya. Dan Anda tinggal misalkan Clover Honey ini, nomor 12. Anda tinggal berikan gambar seperti ini. Oke. Maka sudah sangat jelas Bapak Ibu. Ya. Nah, jika Anda ingin menampilkan gambar yang berikutnya, sama masih ya, di clear all drawing dulu prinsipnya supaya hilang dulu. Dan kemudian annotation-nya dimatikan, pakai merah yang di atas ini. Dan Anda tinggal kemudian menggesernya ke file yang ingin Anda tampilkan. Nah, ini adalah file gambar yaitu dari harga eceran atau retail price-nya. Nah, semua gambar-gambar yang ada yang sudah Anda siapkan di
folder di awal pertama itu saat Anda mastering filenya, itu bisa Anda tampilkan semua ya Bapak Ibu. Bahkan kalau Anda ingin menunjukkan mengenai open mind tentang bisnis HDI, Anda bisa lagi menunjukkan. Masuk di sini, Anda tinggal tunjukkan. Misalkan Anda ingin membagikan open mind tentang video Anthony Robbins, Anda tinggal klik aja langsung. Video langsung di play. Oke. Layar Anda main videonya Anthony Robbins ini, maka di layar prospek Anda pun sudah tampil video Anthony Robbins ini. Jadi Bapak Ibu semuanya, ini sangat lengkap sekali ya. Anda tinggal membiasakan diri Anda, termasuk setelah selesai presentasi pun kalau Anda ingin berbagi atau sharing tentang pertemuan terdekat. Kalau biasanya presentasi offline kita kesulitan karena belum ada flyer, karena kadang-kadang mereka harus punya jadwal bulanan yang biasanya masih dalam bentuk print-printan ya dulu ya kalau saat offline. Tapi sejak COVID-19 ini, keadaan new normal ini jauh lebih menarik karena banyak flyer penunjang. Seperti contoh, saya bisa berbagi tentang pertemuan. Nah, tolong tiap pertemuan di awal bulan itu Anda sudah save terlebih dahulu semuanya. Nah, seperti saya selalu save semua. Ini misalkan ini pertemuan di bulan Oktober ya, yang ada apa aja. Ini baik jadwal mingguan saya akan share ke mereka seperti ini. Saya akan cerita di akhir presentasi ada 5 training dasar yang menarik yang Anda bisa ikuti secara harian. Bapak Ibu bisa langsung memilih saja untuk ikut ke akun Zoom-nya training yang diadakan oleh kota mana. Mulai dari Surabaya, Jakarta, Semarang, atau bahkan sampai dengan Tangerang. Ya, sudah ada semua. Nah, ini tanggalnya dan ini kemudian jamnya. Kita bisa bagikan informasi apapun Bapak Ibu ya. Termasuk juga Anda bisa membagikan informasi seperti training bootcamp ya. Anda tinggal buka saja. Ya, kalau ingin lebih jelas tinggal di zoom. Begitu Anda zoom layar Anda, layar mereka pun akan terzoom juga ya. Mereka pun akan melihat ya seperti ini. Oke, sesuai dengan yang Anda zoom. Misal fun and play, Anda tinggal pencet aja. Maka sudah ada semua di sini. Nah, pada saat saya ingin menunjukkan bahwa di Billionaires itu ada support system yang luar biasa, yang ada digital, Billionaires digital mentoring, Billionaires digital edutainment yang ada di Telegram, Bill YouTube, saya bisa langsung tunjukkan Bapak Ibu. Dengan saya pencet seperti ini browsernya. Nah, saya masuk di browsernya ini, saya langsung klik YouTube ya. Saya klik YouTube-nya. Oke. Dan di sini saya ajak mereka untuk langsung masuk ke Bill YouTube. Bapak Ibu perhatikan. Nah, di layar mereka pun sudah muncul nih Bill YouTube-nya. Nah, tinggal diklik Bill YouTube-nya. Nah, maka video-video dari Bill YouTube sudah ada semua komplit. Ya, tinggal pencet videonya. Nah, ini rekan-rekan. Nah, misalkan kita bisa ngomong sama mereka, enak sekali di bisnis HD ini, semua sudah ada di Bill YouTube ini, semua panduannya. Dan yang berbagi adalah para leader-leadernya langsung. Nah, termasuk kita langsung tunjukkan ke mereka, ayo join di channel Telegram. Maka teman-teman semua, aplikasi Telegram Anda sudah Anda install terlebih dahulu. Mudah banget, tinggal masuk di Microsoft Store-nya, di sana ada pilihan Telegram. Nanti Anda masukkan langsung Telegram di mana Anda bergabung di Big E dan Big M, ya. Bapak Ibu pastikan Anda juga join dulu nih di Big E dan Big M-nya. Nah, kemudian Anda tinggal pencet, Anda nyalain Telegramnya. Nah, di sini mereka bisa melihat langsung. Nah, kita ajak mereka untuk melihat ini yang namanya Big M. Oke. Anda tinggal langsung tunjukkan ke mereka. Ini yang namanya Big M. Nah, Bapak Ibu, tunjukkan langsung di bagian atas di pin. Ini Anda tinggal ikuti satu persatu step per step-nya. Tolong Bapak Ibu bisa nanti ikuti setiap video dan guidance yang ada. Nah, misalkan di sini ya Anda kasih contoh, Bapak Ibu ini enak banget, Anda tinggal klik ya YouTube-nya ini tadi. Nah, ini langsung terforward ke YouTube-nya, langsung bisa nonton videonya. Nah, seperti ini. Oke. Jadi sudah sangat lengkap Bapak Ibu. Nah, ini adalah video dari tutorial Big M-nya. Oke. Menarik banget ya Bapak Ibu semua. Anda sudah langsung mendapatkan guidance komplit semuanya dari Big M ini. Nah, mereka pun nanti akan melihat di layar mereka seperti ini Bapak Ibu. Oke.
Nah, ini saya stop dulu ya Bapak Ibu. Oke, saya matikan dulu. Nah, kembali ke sini, ini Big M. Kemudian ajak mereka juga untuk kemudian bergabung di HDI PNB. Tunjukkan Bapak Ibu, tunjukkan di layar Anda seperti ini ada HDI PNB. Ini lengkap banget, di sini mau konsultasi tentang penyakit, tentang apapun, ada banyak dokter konsultan yang bergabung karena ini membernya di sini Enterprise HDI ada 12.000 orang ya, seperti itu. Nah, jadi buat Bapak Ibu semuanya, dengan Anda share screen seperti ini, menggunakan laptop, aplikasi Telegram lengkap, kemudian Anda bisa nyalakan juga email YouTube-nya, ini membuat mereka jadi jelas sekali, tervisualisasikan semua ya. Nah, buat Bapak Ibu semuanya, lakukan ini terus-menerus karena practice makes you perfect. Artinya apa? Kadang sekali saja mungkin kita memakai masih bingung, masih kagok. Enggak apa-apa. Pelan-pelan aja Bapak Ibu ya. Nanti lama-kelamaan saya percaya Anda akan lebih fasih dan terbiasa dengan sendirinya. Ya, oke. Nah, saya akan masuk pada bagian keempat, bagian tips-tips dalam presentasi digital. Tips yang pertama, ini menarik sekali karena prospek Anda atau setiap orang yang melakukan Zoom meeting bersama dengan Anda semua, itu mereka hanya melihat sebatas dari kamera yang ditujukan kepada Anda. Maka mereka sebetulnya tidak bisa melihat environment sekeliling Anda. Jadi tips nomor 1, apabila Anda melakukan presentasi atau bahkan Anda membawakan group meeting, maka teman-teman semua, perhatikan, Anda bisa memakai banyak sekali ya alat-alat penunjang, termasuk salah satunya kerangka presentasi. Nah, kerangka presentasi ini pun tidak ada salahnya kalau Anda misalkan ya, Anda ini memiliki meja, maka taruh aja di sampingnya. Saat Anda berbagi tentang presentasi ini, Anda slide, Anda gerakkan satu-satu, Anda bisa membaliknya pun ya. Dan atau bahkan Anda bisa melepas kerangka presentasi itu seperti ini. Bahkan mungkin bagian yang menurut Anda nggak terlalu bisa menghafalkan. Sudah Bapak Ibu, mereka nggak melihat kok kalau tanda kutip kita di sini menyontek gitu kan. Nah, kalau Anda misalkan di depan Anda itu tembok, maka tempel aja Bapak Ibu. Oh, saya bagian yang sering kali lupa tentang bisnis plan-nya. Maka tempelkan aja di tembok kerangka presentasi yang sudah Anda print itu. Tempelkan di tembok, sehingga pada saat nanti Anda presentasi, Anda bisa langsung membacanya. Dan usahakan untuk Anda kalau meletakkan ya kertas yang akan Anda baca sebagai alat contekan gitu ya. Nah, menyontek itu sah ya. Itu usahakan secara pandangan dengan kamera ini nggak terlalu jauh supaya nggak kelihatan Anda membuang pandangan yang terlalu jauh gitu ya. Jadi misalkan di depan seperti ini. Oke. Ini akan sangat bagus. Lebih bagus bahkan daripada kita gunakan di meja. Ya, tapi nanti Bapak Ibu semua, Anda pasti akan lebih terbiasa, Anda pasti akan lebih terlatih lagi. Apapun itu ya. Anda misalkan mau membuat meeting, ya, maka materi Anda meeting itu pun Anda bisa catat di agenda dan Anda bisa taruh. Atau Anda catat di kertas, kemudian Anda tempelkan ya pakai sticky notes atau pakai kertas saja yang kemudian Anda tempel. Nah, dengan seperti itu, Anda meeting, Anda bisa langsung punya guidance apa saja yang mau Anda omongkan. Ya, presentasi apa saja yang akan Anda bagikan. Ya, urut-urutan presentasinya. Nah, ini tips nomor 1 yang sangat penting sekali Bapak Ibu perhatikan dalam presentasi digital. Tips nomor 2, saat presentasi digital, usahakan Bapak Ibu Anda bisa interaktif. Jadi setiap Anda mungkin menjelaskan 1 poin atau 2 poin gitu ya, maka bertanyalah ke mereka. Sebagai contoh, kalau Anda sudah menjelaskan tentang materi 4-star, Anda bisa bertanya. Nah, dari sini Bapak Ibu semuanya, apakah ada pertanyaan atau sudah jelas? Kalau sudah jelas, boleh Bapak Ibu menuliskan di kolom chat yang ada. Nah, tips ini penting sekali untuk menjaga agar mereka itu terus mengikuti presentasi kita. Oke, termasuk Bapak Ibu Anda bisa memberikan misalkan pertanyaan, ya, misalkan dengan modal yang hanya minimal.
Dan kemudian kita bisa mendapat potensi pendapatan sampai dengan 127 juta per bulannya. Menurut Bapak Ibu sekalian, bagus atau tidak? Yang menjawab bagus, tolong dong Bapak Ibu kasih jempolnya, oke, kasih jempolnya di layar Anda atau bahkan tuliskan di kolom chat Anda. Nah, ini penting sekali lagi untuk apa Bapak Ibu? Untuk membuat mereka terus bersama dengan kita sepanjang presentasi berlangsung. Tips nomor 3 yang paling penting. Bapak Ibu semua pastikan untuk Anda berlangganan untuk paket Zoom yang ada. Karena kalau cuma basic plan, Anda akan diberikan batasan untuk meeting hanya 40 menit. Nah, sedangkan presentasi setidaknya butuh waktu 1 jam untuk presentasi dan closingnya. Maka Anda butuh tambahan durasi waktu. Nah, Bapak Ibu sangat murah sekali karena kalau Anda berlangganan Zoom ini tadi, itu cuman hanya butuh ya 1 bulan itu $159. Jadi kurang lebih 2.500.000 untuk 1 tahun. Jadi kalau dihitung 1 bulannya cuman kurang lebih 180.000 saja. Iya. Nah, untuk sebuah bisnis saya rasa itu investasi yang penting saat ini karena mau tidak mau kita menjalankan bisnis ini, tools kita terpenting adalah bagaimana kita bisa melakukan presentasi digital ini dengan sangat maksimal. Saya mengingat zaman dulu, kalau dulu saya harus beli LCD proyektor di mana bisa berharga sampai dengan 4 sampai dengan 6 juta. Laptop juga saya tetap harus punya. Nah, saat ini saya cukup hanya berlangganan Zoom. Karena berlangganan Zoom itu sama seperti LCD proyektor. Tapi di zaman digital seperti hari ini ya. Nah, bagaimana caranya? Sangat gampang Bapak Ibu. Caranya mudah sekali. Anda tinggal masuk ke browser Google Chrome Anda dan di sini Anda tinggal ketikkan aja Zoom seperti tadi. Oke. Anda cari langsung di websitenya Zoom-nya. Nah, setelah terhubung Anda langsung masuk aja di Zoom-nya. Jangan lupa pertama kali Anda langsung sign in terlebih dahulu dengan account yang tadi di awal Anda sudah sign in. Nah, dengan seperti ini Anda bisa langsung sign in. Oke. Dan di sini akan ada pilihan-pilihannya untuk Anda berlangganan. Nah, perhatikan di bagian atas ini Bapak Ibu. Itu ada solution, plan and pricing, contact sales. Nah, Anda tinggal pencet yang plans and pricing. Anda pencet di sini. Oke. Maka di sini akan keluar semuanya pilihan-pilihan yang ada. Nah, Bapak Ibu semua, di sini Anda akan bisa melihat ya. Untuk berlangganan ini basic plan yang sebelah kiri, ini yang free ya. Anda bisa sampai dengan 100 partisipan, hanya 40 menit ya untuk penggunaannya. Nah, kalau Anda ingin mendapatkan yang berlangganan, yang biasa digunakan ya, itu adalah $149 ini tadi ya. Jadi $150. Ini bisa 100 partisipan dan kemudian unlimited group meeting. Jadi Anda bisa schedulekan kapanpun dan juga waktunya pun ini tidak terbatas, mau 24 jam pun bisa. Sosial media streaming pun bisa, ya. Dan kemudian di sini ada untuk penyimpanan kapasitas sampai dengan 1 GB. Nah, Anda tinggal di sini pencet di bawah ini, ya, bagian sini, maka itu Anda sudah langsung berlangganan selama 1 tahun. Oke, selamat mencoba Bapak Ibu, karena dengan berlangganan Anda bisa men-setting jadwal presentasi, jadwal group meeting tanpa adanya batasan waktu. Dan ini yang membuat jaringan Anda akan jauh lebih cepat. Buat Bapak Ibu semua yang sudah mendengarkan tutorial untuk presentasi digital ini, ingatlah bahwa untuk sukses di bisnis HDI hanya cukup melakukan PLD. Apa itu P? Pahami. Pahami mengenai presentasi digital ini dengan benar. Kedua, L adalah lakukan. Lakukan presentasi ini terus-menerus, maka practice makes perfect. Artinya Bapak Ibu semua bahwa kita bisa karena terbiasa. Awalnya mungkin kita tidak terbiasa. Bikin schedule, bikin jadwal, mengarrange jadwal, kemudian bagaimana kita presentasi ini, bagaimana kita bisa membuat annotation-nya, bagaimana kita bisa share screen. Awalnya mungkin kita selalu memulai dengan yang kurang baik. Bukan berarti Anda tidak bisa menjadi lebih baik. Anda bahkan bisa menjadi lebih hebat hanya dengan satu. Berlatih terus, lakukan terus, maka Anda akan menjadi semakin hebat. Nah, poin nomor 3 adalah D.
D adalah duplikasikan. Artinya Bapak Ibu semua, Anda segera setelah mengetahui bagaimana cara presentasi digital ini, segera ajarkan kepada downline rekan kerja Anda. Karena kunci pertumbuhan jaringan Anda adalah banyaknya perekrutan atau sponsoring yang ada dalam grup Anda. Otomatis faktor yang mempengaruhi paling besar adalah banyaknya jumlah rekan kerja yang ada dalam grup Anda yang bisa melakukan presentasi secara digital ini. Go Harvest Festival, lakukan PLD ini. Selamat pagi.